Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ziyad Kafid Bayaki dengan NIM 210 80 310 30 54. Saya mahasiswa semester 5 Universitas Jember, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi D3 Kesekretariatan. Tujuan saya membuat video kali ini dengan materi komunikasi eksternal untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen humas dengan dosen pengampu Bapak Dr. Handes Marmono Singgi MSI. Sebelum memasuki pembahasan selanjutnya, alangkah baiknya kita mengenal outline yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian komunikasi eksternal, tujuan komunikasi eksternal, pola komunikasi eksternal, strategi komunikasi eksternal, serta peran komunikasi eksternal, dan kesimpulan. Yuk, kita bahas pembahasan kali ini. Materi pertama ada pengertian komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communis yang artinya membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Komunikasi juga berasal dari akar kata communicon yang artinya membagi. Jadi, komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Adapun pengertian komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal ini menurut Yono Yuvendi merupakan komunikasi antara pimpinan organisasi dengan khalayak di luar organisasi. Adapun tujuan komunikasi eksternal. Yang pertama, ada membangun citra positif. Membangun citra positif ini adalah menciptakan dan memelihara citra positif di mata pelanggan, mitra, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum. Yang kedua, ada menghasilkan penjualan dan pendapatan. Menghasilkan penjualan dan pendapatan ini adalah sebuah meningkatkan penjualan dan pendapatan dengan menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang ada. Yang ketiga, ada membangun hubungan dengan pelanggan. Membangun hubungan dengan pelanggan ini adalah pembinaan hubungan yang kuat dengan pelanggan untuk menciptakan loyalitas dan retensi pelanggan. Yang keempat, ada mengelola krisis. Menyampaikan informasi dan tanggapan yang tepat dalam situasi krisis untuk melindungi reputasi dan kepentingan organisasi. Yang kelima, mengedukasi pemangku kepentingan. Mengedukasi pemangku kepentingan ini adalah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang produk, layanan, atau isu tertentu kepada pemangku kepentingan. Dan yang keenam, ada pembangun dukungan pemangku kepentingan, membina hubungan baik dengan pemangku kepentingan seperti investor, mitra bisnis, dan masyarakat untuk mendukung tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya ada pola komunikasi eksternal. Menurut bukunya Suranto Awe menjelaskan bahwa pola-pola komunikasi eksternal ini bisa terwujud dalam beberapa bentuk. Di antaranya yang pertama ada komunikasi eksternal antar kantor dengan konsumen atau customer yang bertujuan untuk mengetahui tanggapan konsumen terhadap kualitas layanan, mengetahui harapan konsumen atau pengguna jasa terhadap produk dan jasa, pemberitahuan adanya produk baru, pemberitahuan adanya perubahan tarif, dan pemberitahuan dan meningkatkan jumlah konsumen. Yang kedua, ada komunikasi eksternal antar kantor dengan pemegang saham yang bertujuan untuk menggali informasi dan saran-saran dari pemegang saham, mengirim laporan, dan mendapatkan umpan balik untuk kemajuan kantor. Yang ketiga, ada komunikasi eksternal antar kantor dengan masyarakat umum yang bertujuan untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat, khususnya masyarakat sekitar, sehingga dengan komunikasi ini diharapkan dapat menekan kemungkinan timbulnya konflik dengan lingkungan masyarakat. Proses komunikasi dengan masyarakat umum
terutama masyarakat sekitar atau organisasi dan perusahaan. Dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama ada mengadakan ajang sama, yang kedua ada mengundang masyarakat dalam acara tertentu, dan yang ketiga ikut berpartisipasi atau memberikan bantuan dalam kegiatan masyarakat. Yang keempat ada komunikasi eksternal kantor dengan pemerintah, dengan bertujuan untuk menjalin hubungan baik dengan pemerintah. Bentuk-bentuk komunikasi eksternal antara organisasi dengan pemerintah. Misalnya, yang pertama ada pengurusan izin atau lisensi usaha, yang kedua ada pembayaran pajak, dan yang ketiga ada permohonan bantuan administrasi. Dan yang terakhir ada komunikasi eksternal antar kantor dengan pers atau media, dengan bertujuan untuk menjalin hubungan kerjasama dan memanfaatkan media sebagai sarana penyebar informasi maupun sarana promosi. Komunikasi dengan pers atau media ini dapat dilaksanakan dengan yang pertama ada mengadakan konversi pers, yang kedua ada menerbitkan keterangan pers, dan yang ketiga ada pemasangan iklan. Selanjutnya ada strategi komunikasi eksternal. Yang pertama ada media relation. Media relation ini adalah berusaha membangun hubungan yang baik dengan media massa seperti surat kabar, televisi, dan media online untuk mendapatkan liputan positif dan mengelola krisis jika diperlukan. Yang kedua ada public relation. Public relation ini adalah di mana menciptakan citra positif organisasi dengan mengelola hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan seperti masyarakat, pelanggan, dan pemerintah. Yang ketiga, ada social media management, di mana social media management ini menggunakan platform media sosial untuk berinteraksi dengan audiens, mempromosikan merek, dan memberikan respon terhadap masalah dan pertanyaan. Yang keempat, ada sponsorship. Sponsorship ini adalah bagian sponsor atau bermitra dengan acara atau organisasi lain untuk meningkatkan visibilitas dan mendukung tujuan bisnis. Yang kelima, ada customer feedback. Customer feedback ini adalah di mana mengumpulkan umpan balik dari pelanggan dan meresponnya dengan cepat untuk memperbaiki produk atau layanan dan membangun hubungan yang kuat. Selanjutnya ada peran komunikasi eksternal. Yang pertama ada meningkatkan kesadaran merek, yaitu membantu meningkatkan kesadaran tentang merek, produk, atau layanan yang ditawarkan oleh organisasi di pasar. Yang kedua ada pengaruh dalam pengambilan keputusan, di mana komunikasi eksternal ini memungkinkan organisasi untuk mempengaruhi kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang terkait. Yang ketiga, ada pendukung keberlanjutan. Mendukung dan tujuan keberlanjutan atau tanggung jawab sosial perusahaan, di mana yang disebut CSR, dengan berkomunikasi tentang inisiatif lingkungan dan sosial. Yang keempat, ada peningkatan pemahaman pasar. Peningkatan pemahaman pasar ini sendiri adalah di mana komunikasi eksternal membantu organisasi memahami pasar, tren, dan kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Yang kelima, ada membangun kesetiaan pelanggan. Membangun kesetiaan pelanggan ini melalui interaksi yang terus-menerus dan komunikasi yang efektif. Komunikasi eksternal membantu membangun kesetiaan pelanggan. Yang terakhir ada kesimpulan. Nah, jadi dari penjelasan saya bisa disimpulkan komunikasi sangatlah penting, apalagi komunikasi eksternal. Karena dengan komunikasi eksternal kita bisa tahu apa aja yang dibutuhkan orang-orang di luar atau argumen orang-orang luar yang perlu diterima oleh perusahaan. Jadi intinya komunikasi eksternal ini sangatlah penting digunakan di perusahaan karena dapat membangun citra positif di perusahaan tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.